Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di majelis ini. Ibu dan Bapak, kehadiran Ibu dan Bapak di majelis ini tentunya akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akan diberikan ketenangan, rahmat, dan juga akan dimuliakan oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemarin Pak Ketua DKM diawali dengan pantun. Boleh saya pakai pantun juga nih? Oh cakep, jangan cakep Pak, asik gitu ya Pak ya. Daripada kita iri, lebih baik kita ramah. Daripada salat sendiri, lebih baik salat berjamaah. Asik. Pagi hari yang cerah, enaknya makan Indomie. Para istri jangan marah kalau suami mau poligami. Asik. Oh, nanti ibu-ibu marah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Allah sudah menetapkan kita bahwa kita itu adalah calon penghuni surga, sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang berbuat kebajikan, karena mereka sudah disediakan surga-surga dengan segala kenikmatannya. Tentunya Allah sudah membuka jalan, Allah sudah membuka pintu untuk kita agar kita menjadi ahli surga. Nah tentunya kuncinya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup mulai saat ini sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah membagi manusia ke dalam dua jenis golongan. Yang pertama Hizbullah. Hizbullah adalah tentara Allah, adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, dan orang yang selalu menjaga keimanannya. Kemudian yang kedua adalah Hizbus Syaitan, adalah pengikut setan, di mana ini orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ini mempunyai sifat atau perilaku yang ganda, dan juga orang musyrik, orang-orang yang mengingkari atau menentang Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, agar kita, tentunya yang kita inginkan adalah kita selalu berada di jalan Allah, Hizbullah. Tetapi perlu perjuangan, perlu keistiqomahan, perlu kekuatan iman. Karena bukan apa-apa, begitu besarnya tantangan dan godaannya itu. Berbeda dengan Hizbus Syaitan, sangat menarik, sangat indah, dan juga banyak penggemarnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Tentunya karena iman kita itu menjadi modal yang luar biasa. Modal yang luar biasa, karena yang namanya iman itu selalu pasang surut. Kadang naik, kadang turun. Pada saat naik juga kadang-kadang sombong. Oleh karena itu iman kita itu harus dikokohkan dengan dua hal. Apa itu? Hal yang pertama adalah iman kita itu harus dikokohkan dengan ilmu.
Jadi iman itu harus selalu dikelola, dikuatkan dengan ilmu. Allah katakan di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini bahwa maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di sini Allah mewajibkan kita untuk menambah ilmu, artinya untuk menambah wawasan ilmu tentang la ilaha illallah, tentang ilmu tauhid. Nah, kemudian kenapa? Agar kita itu mempunyai iman yang selalu sehat walafiat. Yang kedua, iman itu harus dikokohkan dengan amal soleh. Karena alhamdulillah kita sekarang di sini duduk sesaat di masjid ini tentunya dalam rangka meningkatkan amal soleh kita. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, tetapi semua aktivitas kehidupan dunia kita itu harus bermakna ibadah. Tentunya harus bermakna ibadah, karena segala urusan dunia kita itu harus dijadikan sebagai ladang amal ibadah. Bagaimana caranya? Ada 5 syarat yang harus kita penuhi. Pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari di dunia itu tentunya adalah yang pertama harus ikhlas. Kemudian juga pekerjaan yang kita lakukan itu harus yang halal. Kemudian juga tidak melalaikan kewajiban-kewajiban. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dan juga kita bekerja juga tidak menzolimi orang lain. Dan kemudian juga yang terakhir, kita bekerja harus dengan penuh hati, sepenuh hati kita. Nah, kalau sudah kita bekerja dengan segala yang bermakna ibadah tadi, yaitu ikhlas, kemudian juga halal, kemudian juga tidak melalaikan kewajiban, kemudian tidak menzalimi orang lain, dan juga bekerja dengan sepenuh hati, tentunya insya Allah kita mempunyai kondisi iman yang sehat. Jadi jika iman kita sudah dikokohkan dengan ilmu dan amal soleh, kemudian ilmu dan amal soleh itu disejalankan dengan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari dalam bekerja. Nah, ini tentunya tiada hari tanpa ilmu dan tanpa amal soleh dan amal soleh. Jadi tiada hari tanpa ilmu dan amal soleh. Insya Allah iman kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sudah iman kita semua sehat, sebagai rakyat, aparat, pejabat, pemimpin, siapapun itu, insya Allah pasti hidup kita itu pasti bahagia. Kalau sudah seperti itu, maka bencana pun akan Allah angkat. Sebagaimana Allah katakan, ma asabani musibatin fabima kasabat aidikum. Sini Allah tidak akan timpakan musibah karena dosa-dosamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memperkokoh iman kita agar kita betul-betul menjadi penghuni surga atau sebagai ahli surga. Sebelum ditutup, masih ada lagi pantun. Nah, kalau pantun ini kebetulan tetangga saya ini, Pak Isan ini ahli pantun ini.
Betulan saya pernah jantung koroner yang harus di bypass. Alhamdulillah sudah dari tahun 2012 sudah berhenti obat juga. Jantung koroner sakitnya di dada, minum obatnya atorvastatin. Di sekitar kita banyak janda, silakan coba untuk dikawin. Demikian Bapak-bapak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.